Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di program Bincang Pilkada setiap hari Jumat, sebelum menjelang Jumatan ya, sekitar pukul 10 nanti sampai pukul 11. Kita akan mengupas beberapa hal mengenai penyelenggaraan pilkada di 8 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang. Nah, tahapan pilkada ini sudah mulai yang kelihatan gitu kan, meskipun sebelum-sebelumnya tahapan ini udah mulai berjalan ya, dari mulai penetapan kepengurusan PPK, PPS sampai ke pendaftaran kemarin tanggal 4 sampai 6. Nah, gongnya itu sebenarnya tanggal 4 sampai tanggal 6 mulai dipukul nih. Nah, ada banyak beragam baru dimulai tapi beragam pelanggaran sudah dimulai nih, sudah sudah bermunculan gitu kan. Dan ada catatan yang sangat menarik nih para tribuners, bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu ini yang cukup aktif mengoleksi, ibaratnya ya, mengoleksi pelanggaran yang terjadi mulai dari gong kemarin saat pendaftaran bakal calon gitu ya. Telah hadir di tengah-tengah kita pemirsa Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Pak Nur Hadi. Selamat bergabung Pak Nur Hadi. Ya, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Nur Hadi ada beberapa komisioner dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dan juga para ketua dan anggota Panwascam se-Indramayu. Ini suatu kehormatan bagi Tribun Jabar bisa mengundang Pak Nur Hadi untuk bergabung di acara ini, dan juga para ketua dan anggota Panwascam se-Indramayu. Nah, nanti kita berbincang mengenai apa sih temuan-temuan yang didapat gitu ya oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu. Kita mulai saja Pak Nur Hadi dan teman-teman atau rekan-rekan Panwascam yang lainnya ya. Kita mulai dulu dari Pak Nur Hadi. Saya mohon ketika menjelaskan Pak Nur Hadi yang lain di mute dulu ya. Oke, kita mulai. Pak Nur Hadi, kalau kita iris ya satu persatu, atau kalau ini mah pelanggaran itu kue bolu nih, kita iris potong per potong gitu kan. Ini cukup menarik ya. Kita mulai yang paling hot dulu lah Pak Nur Hadi ya. Yang paling hot temuan bahwa kemarin itu sempat ramai ketua KPU yang ya tanda kutip lah diindikasikan mendukung salah satu bakal pasangan calon. Nah, Pak Nur Hadi, tanggapannya seperti apa Pak Nur Hadi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman Tribun Jabar, dalam acara Bincang Pagi Pilkada ini, bahwa peristiwa yang terakhir itu sebenarnya memang cukup menjadi perhatian bagi publik ya, dan sebenarnya ini masih dalam proses, bagi kami masih dalam proses. Karena apa? Ada mekanisme penanganan pelanggaran yang harus ditempuh, bahwa setiap adanya peristiwa dugaan pelanggaran, kewajiban Bawaslu atau pengawas pemilu itu wajib menindaklanjuti, baik itu dilaporkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ketika pelaporan atau peristiwanya ditemukan dari hasil pengawasan tidak langsung, seperti adanya pemberitaan atau adanya pesan singkat atau adanya telepon dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran, maka pengawas pemilu wajib menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran. Nah, penelusuran yang dilakukan oleh pengawas pemilu sebagaimana ketentuan Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 kaitan dengan penanganan pelanggaran, kita punya waktu 7 hari untuk menjadikan atau tidak menjadikan peristiwa dugaan pelanggaran itu menjadi temuan. Selama 7 hari itulah kita melakukan penelusuran, dan tanggal 16 kemarin itu batas akhir daripada 7 hari
kami menentukan bahwa ini layak untuk dijadikan temuan atau tidak. Nah, kemudian sahabat-sahabat Tribun Jabar, dalam acara webinar ini yang saya hormati bahwa sebenarnya dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Indramayu, nah itu ya biasa-biasa saja, hanya teman-teman jurnalisnya saja yang terlalu aktif dan memang cukup bagus. Karena apa? Bawaslu dalam hal ini selain kita menjaga hak pilih, juga kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, dan juga kami menjadi sahabat teman-teman media agar pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan berkualitas. Bahwa selama pelaksanaan pilkada ini, pengawas pemilu Kabupaten Indramayu sudah meregister 17 pelanggaran yang terdiri dari 15 temuan dan 2 laporan. Dan dari 17 itu ada 8 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten dan 9 yang ditangani oleh Panwas Kecamatan. Sebelum adanya penundaan pilkada ya tanggal 28 Maret yang lalu, memang pengawas pemilu fokus pada pengawasan pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc dalam hal ini adalah PPK, PPS, dan KPPS. Serta PPDP. Karena apa? Karena sebagaimana amanat Undang-Undang 10 bahwa pengawas pemilu diamanati untuk mengawasi diantaranya adalah tahapan pembentukan badan ad hoc KPU. Nah, dari beberapa pengawasan tersebut, sebagaimana konsep penegakan hukum pemilihan yang kami pahami yang diberikan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, bahwa sifat penegakan hukum pemilihan yang kami pahami adalah bersifat korektif dan punitif. Strategi pengawasan yang kami lakukan dalam upaya penegakan hukum pemilihan yaitu melakukan pencegahan dan penindakan. Pencegahan yang kami lakukan diantaranya ketika ada dugaan pelanggaran, kami langsung memberikan saran perbaikan. Saran perbaikan, ketika ditindaklanjuti saran perbaikan itu, maka ketika ditindaklanjuti dan ada perbaikan, nah itulah fungsi daripada sifat penegakan hukum korektif, ya, bersifat korektif. Nah, dan kemudian ketika saran perbaikan itu tidak ditindaklanjuti, maka akan dinaikkan menjadi temuan penanganan pelanggaran. Nah, dari beberapa hasil pengawasan yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengawas pemilu, bahwa di masa verifikasi, ya, di masa pencalonan, yaitu ada pelaksanaan tahapan verifikasi faktual, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Di masa verifikasi faktual tersebut, verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, kami beserta jajaran pengawas pemilihan di tingkatan bawah telah menyampaikan 24 saran perbaikan secara lisan. Di antaranya adalah saran perbaikan terkait dengan PPS yang tidak menggunakan APD dalam melakukan verifikasi faktual, yaitu ada 11 saran perbaikan. Kemudian juga terkait dengan tata cara prosedur verpak ada 5 saran perbaikan, dan terkait dengan mekanisme verpak juga ada 8 saran perbaikan, total 24 saran perbaikan. Kemudian saran perbaikan yang disampaikan secara tertulis, jajaran pengawas pemilihan di tingkatan bawah memberikan saran perbaikan
49 saran perbaikan, diantaranya terkait dengan 37 pendukung tidak menyatakan mendukung tapi tidak mengisi lampiran BA 5 KWK. Kemudian 12 pendukung TMS lainnya karena meninggal dunia, TMS karena perbedaan administrasi, PNS, TNI Polri, dan penyelenggara pemilihan. Jadi pengawas pemilihan selain kami melakukan sebelum kami melakukan penindakan pelanggaran, kami melakukan upaya pencegahan yang bersifat korektif, yaitu memberikan saran perbaikan. Jadi total saran perbaikan yang kami lakukan di masa pencalonan, terutama pencalonan pemenuhan syarat calon persorangan, yaitu ada 73 saran perbaikan secara lisan maupun tertulis. Kemudian di masa pencocokan dan penelitian daftar pemilih, kami juga melakukan tugas pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung itu diantaranya adalah melakukan pengawasan secara sampling atas pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh PPDP. Kemudian dari hasil pengawasan tersebut, kami juga, jajaran pengawas kami, baik itu PKD maupun Panwascam, melakukan upaya pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas coklit. Dalam hal ini adalah PPDP. Upaya pencegahan yang kami lakukan telah memberikan saran perbaikan kepada PPDP secara langsung maupun PPD maupun kepada PPS. Dan dari beberapa saran perbaikan tersebut, ada 329 saran perbaikan yang dilakukan oleh jajaran kami, yaitu terkait dengan PPDP tidak menggunakan APD dalam melaksanakan coklit, alat pelindung diri. Kemudian 66 PPDP tidak mencoklit dari rumah ke rumah. Dan kemudian ada 156 PPDP tidak menempel stiker, dan 17 saran perbaikan PPDP bukan sesuai SK, atau 17 kasus PPDP joki yang sudah kita lakukan saran perbaikan. Nah, dari sekian saran perbaikan tersebut, hanya 36% saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh PPS maupun PPK. Dan 64% diperbaiki oleh PPS PPK. Dari 36% yang tidak diperbaiki atau tidak dilanjutkan oleh PPS PPK, kemudian jajaran pengawas pemilu melakukan penanganan pelanggaran. Nah, dari beberapa penanganan pelanggaran pada masa pemutahiran daftar pemilih di subtahapan coklit, yaitu Panwas Kecamatan menangani 8 kasus penanganan pelanggaran, bukan 6 kasus, yang 2 pada saat Perpak. 6 kasus penanganan pelanggaran pada masa pemutahiran daftar pemilih. Temuan 6 kasus, yaitu diantaranya terkait dengan PPDP joki, kemudian penggunaan APD yang tidak dilakukan oleh PPDP, kemudian juga terkait dengan mencoklit tidak sesuai dengan prosedur, dan 1 laporan dari masyarakat, yaitu terkait dengan dirinya tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih yang dilaporkan kepada Panwas Kecamatan. Jadi total pada masa pemutahiran daftar pemilih itu ada 7 penanganan pelanggaran, yaitu 6 temuan dan 1 laporan. Pak Nur Hadi, sahabat-sahabat sekalian, ya. Pak Nur Hadi, sedikit sebelum membahas ke depannya nih, saya ingin akibat dari sebentar Pak Nur Hadi, akibat dari coklit atau petugas udah soalnya terdengar Pak? Oke, siap.
Ya, Pak ya. Nur, oke, Pak Nur Hadi, tadi Pak Nur Hadi bicara tentang coklit nih yang agak sedikit bermasalah ya. Apakah itu yang menyebabkan adanya DPS siluman, Pak Nur Hadi? Ya, jadi DPS siluman memang dalam peraturan KPU 19 pasal 6 ya, eh, pasal 6 di bukan pasal 6, pasal 14, pasal 4, bentar. Pokoknya terkait dengan daftar pemilih yang dikategorikan bukan penduduk itu dikategorikan kita biasa menyebutkan daftar pemilih siluman. Namun demikian ternyata kategori bukan penduduk itu bukan hanya memang murni bukan penduduk, tetapi KPU mendefinisikan pemilih bukan penduduk itu adalah pemilih yang pindah TPS. Karena pada saat pemetaan TPS ternyata KPU banyak kesalahan. Kesalahannya diantaranya adalah pemilih yang satu keluarga dipisahkan dalam TPS yang berbeda. Kemudian juga pemilih yang dalam satu RT dipisahkan ke dalam TPS yang berbeda. Nah, kesalahan-kesalahan itulah yang kemudian diperbaiki oleh KPU, dalam hal ini jajaran di bawahnya adalah PPS, yang berakibat pada melambungnya pemilih yang bukan penduduk. Kenapa? Pemilih yang dipindahkan TPS itu adalah ketika pemilih itu tidak sesuai dengan lokasi alamat di KTP yang tidak sesuai dengan lokasi di TPS yang sesuai alamat KTP-nya, itu akan dipindahkan ke TPS yang sesuai. Jadi misal ada pemilih yang tidak sesuai dengan lokasi pemilih yang alamat di KTP-nya tidak sesuai dengan lokasi TPS. Ada di TPS 1 misal, dipindahkan ke TPS 2. Di TPS 1-nya dimatikan, di TMS-kan, kemudian di TPS 2-nya dihidupkan menjadi pemilih baru. Nah, yang berakibat jumlah pemilih bukan penduduk itu semakin banyak, yaitu 79 ribu sekian. Nah, inilah yang sebelumnya pada saat rapat pleno tingkat KPU itu yang kami tanyakan dan tidak bisa dijelaskan oleh KPU, yang kemudian KPU langsung menetapkan menjadi TPS. Karena apa? Karena publik juga butuh paham, partai politik yang diundang juga butuh paham, kok kenapa ini daftar pemilih silumannya begitu banyak. Harusnya KPU bisa menjelaskan itu. Nah, kalau KPU pada saat itu bisa menjelaskan berapa sih jumlah pemilih yang di TMS-kan karena pindah karena kesalahan memasukkan ke lokasi TPS yang sesuai, nah maka masyarakat pun bisa paham. Nah, seperti itu. Oke, ini cukup banyak sekali ya, sekitar 79 ribu ya, betul ya Pak Nur Hadi ya, yang agak dipersoalkan kan, 79 ribu pemilih agak dipersoalkan oleh Bawaslu nih. Sampai saat ini progres untuk perbaikan atau ininya yang diketahui Bawaslu sudah sampai mana Pak untuk yang 79 ribu ini? Ya, sebenarnya itu sudah dijelaskan pada saat rapat pleno ulang yang dilakukan oleh KPU. Jadi kami merekomendasikan untuk menunda rapat pleno kemudian tidak ditanggapi oleh KPU. Nah, kemudian kami ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran dan merekomendasikan untuk rekap dan penetapan DPS ulang. Kemudian KPU menindaklanjuti itu dan dilakukan rapat pleno ulang, yaitu di hari Minggu malam Senin. Nah, di hari Minggu malam Senin itulah koreksi-koreksi yang kami sampaikan kemudian diperbaiki dan disampaikan ulang di forum rapat pleno yang terundang. Oke, selesai atau masih ada ganjalan di pleno DPS kemarin Pak Ketua?
cukup selesai, tapi masih ada ganjalan karena apa? Seharusnya pada saat penetapan DPS itu berlangsung, KPU langsung menyerahkan DPS ya, DPS yang telah ditetapkan dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Hanya karena persoalan teknis ada pembintangan data kependudukan yang harus dilindungi, yaitu NIK dan NKK, maka KPU minta waktu 3 hari, dan sampai hari ini sudah 3 hari belum ada juga pengiriman dokumen DPS. Nah, nanti akan kami tagih, karena apa, ini sudah hari Jumat, sudah lewat 3 hari, sudah masuk ke hari ke-5. Nah, KPU belum juga memberikan salinan DPS berupa hard copy. Kalau soft copy-nya kami sudah dapat, tetapi partai politik yang lain itu masih belum dapat. Nggak tahu nih partai politik sudah dapat atau belum. Kenapa? Kewajiban KPU pasca penetapan DPS itu harus memberikan DPS yang ditetapkan kepada pengawas pemilu maupun partai politik. Oke. Soft copy-nya aman? Dalam artian sesuai dengan hasil pleno atau agak yang geser-geser dikit yang bisa terjadi? Nah, itu masih dalam analisa. Masih dalam karena analisa? Apa? Dalam analisa, karena apa? Mulai tanggal 19 ini KPU ya melakukan pengumuman DPS untuk memintai tanggapan kepada masyarakat yang ditempelkan di setiap TPS, ya, di setiap area TPS diumumkan itu DPS-nya. Kemudian di kantor desa juga diumumkan, dan dari pengumuman tersebut PPS meminta tanggapan masyarakat, dan begitupun kami akan menganalisa tersebut, menganalisa bainem yang ada dalam DPS tersebut, apakah rekomendasi kami sudah masuk atau belum pada saat penyusunan DPS HP. Nah, nanti kami akan analisa. Oke, Pak Ketua, 17 pelanggaran yang baik itu hasil temuan dan laporan ya, 17 pelanggaran nih. Paling banyak ke hal apa nih pelanggaran yang ditemukan Bawaslu yang sudah dalam berproses ini? Apakah keikutsertaan PNS karena ada salah satu bakal pasangan calon yang petahana juga gitu, atau ada yang paling mendominasi itu apa sih pelanggarannya dari 17 temuan ini? Jadi yang paling mendominasi pelanggaran terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme, yaitu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh jajaran KPU di bawahnya maupun oleh KPU itu sendiri. Itu yang paling mendominasi. Nah, adapun terkait pelanggaran etik, ada 2 pelanggaran etik di jajaran kami, yaitu tingkatan Panwascam yang sudah kami proses. 1 pelanggaran etik Panwascam dinyatakan bukan pelanggaran, yang 1 pelanggaran etik Panwascam dinyatakan pelanggaran dan sudah kami tindak lanjuti dan berikan sanksi. Kemudian ada lagi 1 pelanggaran etik bagi Panwascam yang masih dalam proses, dan bersamaan juga dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua KPU juga masih dalam proses. Jadi total pelanggaran etik itu ada 4 pelanggaran etik ya. 3 pelanggaran etik Panwascam, 2 sudah diproses, yang 1 dalam proses, dan 1 lagi pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua KPU Kabupaten Indramayu masih dalam proses. Kemudian kaitan dengan netralitas ASN, ada 1 yang sudah kami sampaikan ke KSN, dan sekarang masih kita menunggu progres KSN dalam hal menindaklanjuti tersebut, dan yang lainnya yaitu pelanggaran administrasi. Oke. Ke depan sendiri Bawaslu khususnya nanti tanggal 26 akan ada penetapan ya, mulai kampanye tanggal 23 itu penetapan, tanggal 26 dimulainya masa kampanye,
Nih, kemudian ada ini juga bahwa 27 kampanye. oh mulai dulu tanggal 27. Oke. Mulai tanggal 27 kita mulai kampanye. Nah, Pak Ketua, calon petahana ini paling lambat menyerahkan cutinya itu tanggal 16 kemarin nih. Tapi ini ada yang agak jadi tanda tanya, yaitu penyerahan cuti para anggota legislatif gitu kan. Para anggota legislatif itu sampai bulan November kalau nggak salah ya. Sampai bulan, dalam catatan kami sih, bentar, tanggal 9 November baru boleh mengajukan surat cutinya paling lambat. Artinya kan ini kalau kita bicara tentang legislatif gitu kan, ada beberapa calon di Indramayu juga yang berasal dari anggota legislatif gitu, ada yang pusat, ada yang daerah nih. Pengawasannya seperti apa sih buat para calon ini yang baru mengajukan cuti paling lambat tanggal 9? Artinya apa? Artinya ada fasilitas negara yang masih digunakan selama masa kampanye. Mangga Pak Ketua, silakan. Jadi tidak ada cuti bagi calon yang berasal dari DPRD maupun DPR. Yang ada adalah permohonan berhenti dan diberhentikan. Jadi pengajuan pengunduran diri itu harus dilampirkan tanda terima pengunduran dirinya dari pejabat yang berwenang, yaitu pada saat mendaftar. Harus ada tanda terimanya, itu sudah ada tanda terimanya. Adapun SK pemberhentiannya, nah itu ada kelonggaran. SK pemberhentian tetapnya ada kelonggaran. Seperti itu. Oh, jadi yang tanggal 9 itu dalam bentuk SK-nya ya? Kalau SK surat pemberhentian. Oke, kalau surat pemberhentiannya itu per pendaftaran kemarin. Surat pengunduran diri yang dibuktikan dengan tanda terima itu pada saat mendaftar. Oke. Temuan tapi jadi aman semua ya? Jadi tidak ada cuti. Jadi mereka itu harus berhenti. Oke. Berarti itu hanya SK-nya aja ditunggu paling lambat tanggal 9 November. Ya artinya juga kan berarti karena sudah mengundurkan diri, fasilitas negara yang menempel di anggota legislatif ini udah nggak boleh digunakan saat kampanye gitu ya Pak Ketua ya? Betul. Oke. Betul. Oke Pak Ketua, ke depan ini awalnya saja di Indramayu ini udah mulai panas gitu ya. Dari mulai salah satu partai politik yang ada 2 kepengurusan dan lain-lain gitu kan. Kemudian ada pelanggaran kode etik juga dari penyelenggara pilkada di Indramayu. Nah, pengawasan ketat seperti apa yang akan dilakukan nantinya saat memulai masa kampanye, Pak Ketua? Ya, yang jelas pasca penundaan pilkada 28 Maret dan kemudian diaktifkan lagi tanggal 15 Juni, bahwa pilkada serentak lanjutan ini adalah pilkada yang penuh dengan syarat. Nah, penuh dengan syaratnya yaitu syarat penggunaan protokol kesehatan, itu salah satu fokus pengawasan kami. Dan di dalam PKPU 6 pasal 11 juga dijelaskan bahwa KPU punya kewenangan untuk menegur setiap peserta pemilihan yang tidak menggunakan protokol kesehatan dalam mengikuti tahapan pemilihan. Ketika peserta pemilihan tidak mengindahkan atas teguran tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pertama, setiap tahapan KPU membuat peraturan teknis pelaksanaan tahapan. Kampanye kami lagi menunggu peraturan KPU terkait dengan teknis kampanye yang memuat terhadap ketentuan pelaksanaan penggunaan protokol kesehatan di masa kampanye. Nah, sementara ini masih menggunakan peraturan KPU yang lama dan tidak ada muatan penggunaan protokol kesehatan. Kami masih menunggu peraturan KPU yang baru. Kemudian juga kita bisa menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah Inpres ya, Instruksi Presiden terkait dengan disiplin protokol kesehatan. Kemudian juga ada peraturan Bupati nomor
38, kemudian ada ketentuan sanksinya Peraturan Bupati nomor 45. Nah, ketentuan sanksi terhadap peserta pemilihan maupun masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada, maka ketentuan itulah yang akan kita gunakan dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan tahapan tata cara dan mekanisme prosedur tahapan lainnya, bahwa pengawas pemilu tentu akan fokus pada netralitas ASN. Netralitas ASN ini ada dua fokus. Yang pertama, ASN dilibatkan dan ASN yang melibatkan diri. ASN yang dilibatkan tentu yang menjadi subjek pengawasan, yang menjadi subjek fokus pengawasannya adalah tim kampanye maupun calon itu sendiri. Nah, adapun ASN yang melibatkan diri, maka subjeknya adalah ASN itu. Nah, karena ketentuan sanksinya berbeda, ada sanksi terhadap tim kampanye yang melibatkan ASN dan ada ketentuan sanksi pada ASN yang mengikutkan diri dalam kegiatan kampanye. Oke. ASN, netralitas ASN, kepala desa, TNI, Polri, kita itu yang menjadi fokus pengawasan. Nah, kemudian fokus pengawasan yang rawan di dalam kampanye adalah selain protokol kesehatan, netralitas ASN, bantuan sosial. Bantuan sosial ini rentan dengan money politik. Bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah maupun yang diberikan oleh tim kampanye setiap pasangan calon. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tentu fokusnya pada calon incumbent, calon petahana. Karena pada ketentuan pasal 71 ayat 3 dan sanksinya bisa pembatalan sebagai calon ketika petahana menggunakan kewenangan program maupun kegiatan dari bantuan sosial pemerintah tersebut. Untuk ini Pak Ketua, untuk bansos yang diberikan pasangan calon sama sekali tidak boleh atau ada batasannya, misalkan boleh di bawah 100.000 atau gimana? Ya, jadi terkait dengan batasan-batasan itu nanti kita menunggu peraturan KPU yang baru. Yang jelas bahwa setiap pemberian itu patut kita duga itu adalah praktek money politik. Adapun batasan-batasannya nanti kita menunggu ketentuan peraturan KPU yang baru kaitan dengan kampanye. Nah, tetapi ketika pemberiannya itu adalah pemberian tidak dalam kegiatan kampanye rapat kampanye pertemuan terbatas maupun kampanye pertemuan tatap muka yang mengumpulkan orang, mengundang orang, maka pemberian itu bisa dikategorikan money politik. Bisa saja pemberian itu dilakukan oleh peserta atau tim kampanye yang mengumpulkan orang untuk menghadiri pertemuan tatap muka atau rapat pertemuan terbatas yang bentuknya konsumsi, itu bisa saja. Tapi kalau sudah membawa oleh-oleh, bingkisan dan lain sebagainya, nah itu yang patut juga dikategorikan sebagai money politik. Oke, ini untuk kampanye tatap muka ini yang paling rawan sekali karena ada, kalau nggak salah ada 17 kecamatan yang di Indramayu yang berkategori rawan penyebaran COVID ya. Nah ini kan karena ada batasan 100 orang gitu kan. Apakah memang nanti akan ditegakkan secara benar 100 orang, kalau lebih dari 100 orang dibubarkan, atau misalkan ada spare ya udah 102 atau 105 orang masih dibolehkan atau gimana Pak Ketua? Karena ini kita hitungannya itu 100 kalau ditambah sama jurkam sama dan lain-lain kan itu bisa lebih dari 100 gitu. Ya, kalau di dalam peraturan KPU nomor
6 yang kemudian dirubah menjadi peraturan KPU nomor 10, kalau nggak salah saya baca, ruangan yang digunakan itu peserta yang boleh dihadirkan dalam pertemuan tatap muka maupun pertemuan terbatas itu adalah setengah jumlah kapasitas dari ruangan yang digunakan. Setengah dari jumlah. Misalkan peserta pemilihan menggunakan suatu aula atau tempat pertemuan, ya, dengan kapasitas aula 100, maka peserta yang harus hadir atau orang yang hadir di situ adalah maksimal 50. Nah, itu. Iya. Ini kalau itunya seperti itu ya, kalau misalkan aturan memang setengah kapasitas, ya pastinya paslon akan memanfaatkan sebuah gedung yang cukup besar ya. Di Indramayu ada beberapa gedung yang cukup besar juga ya, yang bisa menampung sekian ribu orang, kemudian setengahnya itu kan lumayan itu untuk menarik simpati gitu. Gimana itu Pak Ketua kalau seperti itu? Karena akan berlomba-lomba pasangan calon ini untuk mencari atau menyewa gedung-gedung yang berkapasitas besar biar bisa mengundang setengah kapasitas, masanya itu setengah dari kapasitas gedung tersebut. Gimana kalau ada yang seperti itu Pak Ketua? Ya, kita tunggu saja peraturan KPU yang terbarunya terkait dengan penerapan protokol kesehatannya seperti apa. Yang jelas di dalam peraturan KPU pelaksanaan tahapan secara umum di PKPU 6 maupun PKPU 10 dalam hal peserta pemilihan atau pasangan calon melaksanakan kampanye, penggunaan tempat kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap mukanya itu tidak boleh lebih dari setengah dari jumlah kapasitas tempat pertemuan tersebut. Oke, Pak Ketua. Ya, gimana? Berapa jumlah maksimal pertemuan terbatas, berapa jumlah maksimal pertemuan tatap muka maupun kampanye rapat umum atau kampanye terbuka nanti ada di peraturan KPU terbaru. Kami masih belum mendapatkan itu dan belum diputuskan menjadi undang-undang. Oh, jadi yang ditandatangani kemarin itu belum fix juga ya, yang ditandatangani oleh Mendagri, yang salah satunya ada bukan Mendagri, oleh KPU pusat. Kemarin itu kan ada yang sempat jadi polemik juga, konser musik ternyata masih dibolehkan. Itu belum fix itu PKPU yang kemarin ditandatangani itu. Yang jelas di JDI hanya belum muncul, jadi kami belum bisa memastikan itu sudah fix atau belum. Kami tunggu di JDIH KPU-nya. Kalau sudah muncul, maka itu sudah layak menjadi konsumsi publik. Oke, kita sama-sama menunggu ya Pak Ketua ya, aturan seperti apa sih yang benar-benar nanti mungkin direvisi atau ada hal-hal baru, karena memang beberapa aturan yang baru ditandatangani kemarin oleh KPU pusat oleh Pak Ketuanya sendiri Pak Arief Budiman itu banyak yang diperdebatkan karena mengacu pada undang-undang pemilu ya, mengacu pada undang-undang pemilu, sementara saat ini itu tidak relevan lagi undang-undang pemilu dengan kondisi bukan rezimnya. Iya. Ini rezimnya undang-undang pilkada. Betul. Undang-undang pilkada dengan saat ini, kondisi saat ini. Pak Ketua, kita coba sharing ke Panwascam ya. Apakah ada yang mau disampaikan atau ada yang perlu di-sharing di program ini? Kita mengundang silakan dari para ketua atau anggota Panwascam yang ingin menyampaikan sesuatu. Apakah ada temuan yang belum dilaporkan temuan baru yang belum dilaporkan ke Bawaslu, atau memang ada yang masih perlu ditanyakan kepada Ketua Bawaslu mengenai tupoksinya? Mangga silakan. Ya, terima kasih Pak. Iya, perkenalkan diri dulu Pak, dari mana? Iya. Silakan. Subakir, Kordip PHL Panwaslu Kecamatan Bungas. Ini sebenarnya banyak teman-teman yang kayaknya belum diadmit Pak hostnya nih. Banyak yang pengen masuk tapi nggak bisa masuk katanya tuh. Oh gitu, iya. Baik, nanti akan segera kita ngantri tuh banyak tuh. Iya. Kasihan. Oke, siap. Kita sharing saja Pak Ketua yang saya hormati. Bicara masalah nanti potensi pelanggaran di masa kampanye dan sekarang belum memasuki masa kampanye, dan kaitan dengan DPS yang saya konfirmasi tadi malam,
DPS itu sudah meluncur dari KPU ke PPS melalui PPK. Tadi malam kita sudah konfirmasi sudah sampai ke PPS-nya. Tinggal nanti kita pengawasan pada tanggapan untuk ditanggapi. Kaitan dengan ini Pak Ketua, satu, sepertinya parpol pengusung atau gabungan parpol pengusung ini sampai di tingkat kecamatan itu belum ada. Jadi sedikit agak menyulitkan kita ketika kita hubungi parpol yang kalau yang hanya satu parpol yang mengusung itu gampang, tapi kalau ada gabungan parpol yang mengusung paslon, ini kan mereka harus koordinasi dulu. Sehingga ketika kami di bawah itu mengadakan komunikasi dalam hal-hal hak-hak dari gabungan parpol yang mengusung paslon, itu mereka bingung, mereka belum punya tim atau katakanlah tim kampanye yang dari gabungan itu. Kalau dari masing-masing partai itu mudah, tapi kalau gabungan itu agak sulit. Mohon bisa nanti didorong gabungan paslon yang gabungan partai yang mengusulkan paslon ini segera membentuk tim, sehingga kami itu nanti ketika menyampaikan sesuatu larangan dan lain sebagainya itu kita enak gitu Ketua, entah koordinasinya dengan KPU atau siapa itu nanti kami mohon segera disikapi. Kemudian ini sekarang kan belum masuk tahapan kampanye, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kampanye tanggal 27 September ya. Nah, hari ini kan banyak nih Bapak Slon yang sudah mulai bersilaturahim dengan kemasan apakah namanya, entah silaturahim, entah apa gitu. Artinya ada beberapa mungkin nanti bagaimana keterlibatan ASN dalam hal kemarin yang sudah ditandatangani surat keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, kemudian KASN dan Kemendagri. Ya, kehadiran ASN atau ketika misalkan Bapak Slon itu hadir silaturahim ke tempat atau ASN, ke rumah ASN, kemudian ASN-nya itu hadir. Ada di situ bersama-sama. Pak Subakir, ya. Pak Subakir sudah kami tangkap ya. Kami sudah kami tangkap poin-poinnya. Kita minta tanggapan dari Pak Nur Hadi ya, karena keterbatasan waktu kita langsung ke Pak Nur Hadi. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, tadi ada pertanyaan dari Pak Subakir dari Panwascam Buas ya, bahwa yang pertama itu banyak pasangan calon yang belum ada timnya yang khusus untuk diberikan ibaratnya itu aturan-aturan nih, kita tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kemudian yang kedua, ini paslon ini kan bakal calon ini banyak yang mulai bersilaturahmi, mulai banyak yang berkunjung ke salah satu tempat ponpes dan lain-lain. Nah, kemudian di sana juga ada keterlibatan atau kehadiran ASN nih. Harus bagaimana gitu terhadap hal-hal seperti ini? Silakan Pak Ketua. Baik, yang pertama terkait tim kampanye itu, bahwa setiap bakal pasangan calon pada saat mendaftar itu wajib menyerahkan tim kampanye. Jadi tim kampanye sudah ada. Namun demikian tim kampanye itu ya masih menunggu calon yang ditetapkan, kan masih daftar. Penetapannya kalau calonnya ditetapkan tanggal 23 lolos, maka tim kampanye sudah mulai bergerak. Adapun relawan-relawan pasangan calon ya boleh-boleh saja mereka mensosialisasikan bakal pasangan calonnya, kan begitu. Karena masih ada kekosongan hukum mereka dalam mensosialisasikan bakal pasangan calon. Kemudian terkait dengan adanya ASN yang terlibat dalam acara safari bakal pasangan calon ditindak. Kenapa demikian? Ada ketentuan pasal 4 ayat 15 PP 53 2010 bahwa ASN itu harus netral ya, sebelum masa dan sesudah kampanye, sebelum masa dan sudah kampanye. Nah, oleh karena itu ketika ada ASN yang hari ini sudah kan belum saat ketika ASN berpandangan kan sekarang belum saatnya kampanye.
Nah, maka masih boleh ikut-ikut. Nah, itulah yang harus kita tindak ASN tersebut. Oke, bagaimana kalau gini, Pak Ketua, misalkan si ASN ini yang punya pondok pesantren dan dikunjungi oleh bakal pasangan calon, itu gimana? Apakah ditolak atau diterima atau harus ditindak juga? Gimana Pak Ketua? Kalau kan ya bisa saja pondok pesantren itu pimpinan atau pengasuhnya adalah ASN. Betul. Ya, kalau yang namanya tamu masa ditolak. Yang penting tidak ada atribut atribut peserta pemilihan. Yang jelas ya sepanjang sah-sah saja. Yang namanya menerima tamu kan begitu. Oke. Kan kadang-kadang Bapak Paslon itu ketika mendatangi pesantren itu kan ada pemberian, ada ajakan buat inilah di media sosial menunjukkan bahwa ini mendukung. Nah, itu yang berbahaya. Kalau yakin kiainya atau pengurusnya memandang bahwa kunjungan itu adalah kunjungan cuma hanya silaturahmi, ya saja sepanjang itu tidak dijadikan bahan untuk sosialisasi dirinya sebagai pengakuan bahwa pesantren ini mendukung pasangan calon. Oke, terakhir dari komisioner Panwascam ya, dari anggota atau ketua Panwascam lainnya, satu pertanyaan terakhir, mangga silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada silahkan ya, nanti misalkan kalau ada pertanyaan ataupun ada yang perlu disampaikan silahkan untuk sharing ke kami ya. Di Zoom ini ada Q&A, nanti bisa teman-teman dari Panwascam untuk mengisinya pertanyaan ataupun temuan-temuan yang baru yang mungkin bisa kami sampaikan juga ke Bawaslu Kabupaten Indramayu. Mas, ini status sekolah kedatangan tamu entah berapa kali. Yang apa sih? Oke. Tidak ada lagi pertanyaan ya. Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pelaksanaan atau pengawasan pilkada di Kabupaten Indramayu bisa berjalan dengan cukup maksimal ya. Maksimal karena terus terang masyarakat ini butuh pilkada yang sangat jujur dan adil gitu ya, jujur dan adil di saat pandemi seperti ini, karena hal-hal bisa saja terjadi ya dengan kondisi saat ini gitu kan. Orang membutuhkan sesuatu ya dikasih ya pasti mau gitu kan, tapi itu kan masuknya pelanggaran. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu memang masyarakat ini dijaga gitu kejujuran dan keadilan dari pilkada, khususnya di Indramayu yang akan memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Ada dua patah kata yang disampaikan sebagai penutup. Mangga Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih pada seluruh masyarakat Indramayu dan sekitarnya, seluruh penyelenggara. Tolong jaga integritas, profesionalitas kerja kita dalam melaksanakan pilkada ini agar masyarakat atau publik memandang kita ini benar-benar baik sesuai dengan rel yang kita lakukan dalam mensukseskan pilkada. Kemudian juga bagi peserta pemilihan bakal pasangan calon, tim kampanye agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan dan juga dapat memahami atau silakan membaca ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan dan mentaati atas ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, demi terciptanya iklim demokrasi ini berjalan secara kondusif. Kemudian kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing, tidak terjebak atau tergoda pada praktek money politik. Nah, kenapa demikian? Ketentuan pasal 187A itu selain pemberi, penerima juga bisa dikenai sanksi atas praktek money politik tersebut. Nah, itu saja pesan dari saya, dan
mari bersama sukseskan Pilkada Indramayu dan jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS menentukan calon pemimpin untuk warga Indramayu ke depan. Oke, baik. Nanti kalau yang mau menonton tayangan ulang ini bisa disaksikan di Facebook tribunjabar.co.id, kemudian di channel YouTube Tribun Jabar Video, dan juga di Instagram @tribunjabar ya. Rangkuman atau tayangan ulangnya akan kami tayangkan di sana karena banyak manfaat, banyak ilmu, banyak pengetahuan yang bisa kita dapat dari keterangan dari Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Pak Nur Hadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Pak Nur Hadi, dan rekan-rekan dari Panwascam Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, bisa webinar lagi dengan tema yang lebih baik lah ya, dengan tema yang nanti banyak yang ketemukan lah ya, pelanggaran-pelanggaran kedepannya, apalagi masa kampanye pasti akan banyak pelanggaran yang bisa kita kupas tuntas lagi. Demikian Pak Nur Hadi dan rekan-rekan Panwascam se-Kabupaten Indramayu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya pamit mewakili staf redaksi Tribun Jabar. Berterima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata, hilaf dalam tutur kata, dan ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.